Halo, saya Putra Dharma Gita. Kali ini saya menggunakan motor New Gova 3 ya. Tapi New Gova ini bukan New biasa. Apa aja? Pasti penasaran? Jika New Gova 3 yang biasa menggunakan baterai yang tidak bisa di-swap, nah New ini adalah New Gova yang bisa di-swap dengan menggunakan baterai OYK. Jadi ini adalah keunggulan dari New tidak biasa ini. Karena jika baterainya habis bisa kita tukar di stasiun milik dari OYK. Jadi baterainya berada di sini. Nah, ini adalah baterai OYK yang tertanam di New Gova ini. Lalu, apalagi perbedaan dari New Gova 3 yang biasa dan tidak biasa ini? Untuk secara keseluruhan, fitur-fiturnya masih ada ya, memang ada penurunan spesifikasi. Contohnya yang paling mencolok adalah dinamonya yang untuk New Gova 3 yang biasa menggunakan dinamo 2000 watt. Nah, untuk New Gova ini dipersenjatai dinamo 1200 watt. Tapi menurut saya setelah dicoba tadi performanya masih bagus. Nah, kebetulan saya tidak pernah mencoba New Gova yang menggunakan baterai tanam, jadi tidak bisa membandingkan yang mana lebih bertenaga. Tapi secara di atas kertas sih harusnya yang 2000 watt lebih bagus. Tapi kalau menurut saya belum pernah nyoba yang 2000 watt. Ini masih worth it ya diantara, karena saya juga sering mencoba motor-motor brand lain yang dinamonya ada yang 1500 bahkan yang 1800. Ini masih enak dipakai untuk sehari-hari. Nah, fitur lagi yang sedikit turun adalah pengeriman dari bagian belakang. Sebelumnya menggunakan cakram, ini sekarang menggunakan tromol. Rem cakram hanya di bagian depan. Tetapi untuk fitur cruise control dan mode berkendara lain sebagainya masih tetap seperti Gova yang biasa. Namun dengan harga yang jauh lebih murah, motor ini jauh lebih worth it dibandingkan motor-motor, menurut saya ya, opini saya pribadi, ini lebih worth it pada membeli motor sekelasnya dengan harga yang sama atau hampir sama. Motor ini jauh lebih worth it dari segi kualitas, dari segi tampilan juga, dan ini mirip-mirip kalau motor bensin ya yang populer di Indonesia kan Honda Beat. Ini mirip-mirip tingginya seperti kita membawa Honda Beat. Nah, ini untuk decknya ya, floor decknya juga luas. Dengan postur tubuh saya yang segini masih nyaman ya, dan lutut juga belum nyentuh. Ada yang lebih besar, brand lain lebih besar motornya, tapi lutut justru kena ya. Kalau ini aman. Nah, apa aja fitur-fitur Gova saya sekalian review ya. Dari lampu depan sudah menggunakan LED projector dan juga dilengkapi daymaker, jadi sangat modern. Tampilannya juga memang desain motor listrik ya,
tidak masih pura-pura motor bensin tapi pedal elektrik. Ini memang dari jauh orang lihat memang ini pasti motor listrik. Lalu untuk bagian belakang juga sudah menggunakan LED, lengkap dengan lampu rating, depan belakang juga sudah LED. Nah, untuk ratingnya dia mengeluarkan suara, lalu dilengkapi juga dengan remote. Bahkan bisa dihidupkan menggunakan remote dengan menekan tanda petir 2 kali. Jadi pengguna motor ini tidak perlu memasukkan kunci ke lubang kunci, tinggal kuncinya dikantongi, bisa dipakai leading. Untuk mematikannya, tanda gembok terbuka ini otomatis motor akan mati. Fitur keamanan di motor ini juga sangat baik. Untuk menghidupkannya, kita harus memutar kunci kontak ke on, posisi on, tapi motor tidak langsung bisa berjalan. Kita harus mematikan mode P, atau kalau di motor bensin starter, tombol ini kita pencet sehingga di speedometer atau di instrumen klasternya lampu tanda ready menyala. Selanjutnya motor bisa berjalan. Nah, T adalah touring mode ya, untuk penghematan listrik. Bila kita ingin lebih spontan tarikannya, kita bisa pindah ke mode sport. Nah, di mode sport akselerasi lebih menarik dan tentunya untuk konsumsi listriknya sedikit agak boros. Nah, motor ini juga dilengkapi sistem regenerative brake. Ketika kita mengerem, otomatis dinamo mengisi baterai, ataupun kita melakukan engine braking, terjadi pengisian baterai, sehingga diharapkan jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Dengan fitur-fitur yang banyak ini dan harga yang relatif murah, oh iya, ini juga dilengkapi USB, bisa untuk charger HP ataupun gadget lainnya. Oh ya, saya lupa, jika New Gova 3 standar menggunakan baterai lithium 60 volt 40 Ah, di motor ini menggunakan baterai lithium dari OYK 60 volt 20 Ah, baterainya segini. Namun pihak OYK memberi opsi 2 pilihan, bisa berlangganan 2 baterai sehingga bisa dipasangi 2 baterai. Jadi motor ini bisa dipasangi 2 baterai. Benar-benar untuk pilihan warna, New Gova ini terdapat 3 pilihan warna, yaitu merah seperti ini, warna putih, dan abu-abu. Motor ini bisa dinaiki oleh 2 orang karena dilengkapi dengan footstep untuk boncengan. Oke, ini posisi nyaman berkendara saya, kaki tidak ngentok. Jadi sisa jok untuk bagian belakang segini. Nah, untuk di daerah Bali, OYK baru masuk di bulan ini dan sudah siap untuk penukaran baterai di stasiun yang tersedia yang bisa dilihat di aplikasi. Jadi nggak perlu takut yang ingin memiliki motor New Gova versi OYK ini untuk melakukan penukaran. Untuk bagian rodanya, depan belakang menggunakan velg ring 10 dibalut dengan ban ukuran 300 ring 10. Untuk bagian depan dan belakang ukurannya sama. Oke, saya akan test drive lagi. Saya akan menggunakan mode touring, atau yang di instrumen cluster menggunakan huruf lambang huruf T. Nah, tanyaan mode T nggak kuat, kita coba mode sport.
jadi lebih kuat. Kalau kita coba D lagi melambat ya, melambat, dan itu kita coba S sport ya, narik. Ini kondisi boncengan ya dengan bobot Suzuki saya sendiri 82, tadi berapa? 90, berarti 160. Dan ini masih kuat nanjak di mode sport. Oke, untuk fitur cruise control kita tinggal pencet tombol yang ada di stang. Jika lambang cruise control udah nyala, jadi dia akan speednya terkunci di 10 km per jam. Misalnya kita tadi pencetnya pas di 10 km per jam, dia tertahan di sana tanpa kita putar throttle. Selanjutnya apabila kita rem, dia akan fungsi cruise control tidak berfungsi lagi. Ini fitur untuk perjalanan jauh atau trek yang panjang, sehingga kita lebih santai dalam berkendara, menghindari capek dan juga stabil ya, tidak naik turun speednya, kita tinggal tahan di misalnya di 26 km per jam atau 27, misalnya bertahan di sekitar kecepatan tersebut. Oke, secara keseluruhan motor ini bisa diandalkan dan saya sangat puas dengan performanya, walaupun dengan dinamo 1200 watt, tapi saya berkendara berdua dengan rekan saya di belakang boncengan tadi, masih bisa nanjak. Cuman masih ada satu fitur yang kurang di motor ini, yaitu safety untuk dongkrak sampingnya. Ketika dongkraknya diturunkan, dongkrak sampingnya, motor ini masih bisa jalan. Harusnya bisa ditambah sensor di dongkrak samping atau standar sampingnya, sehingga lebih safety, karena kita sering dilihat di jalan sumber kecelakaan biasanya karena lupa menaikkan dongkrak samping. Tapi kita bisa tambah sendiri sebenarnya sih, cuman itu sangat berguna ya, padahal kecil tapi fungsinya sangat fungsinya sangat besar untuk keselamatan pengendara. Oke, secara keseluruhan motor ini sangat worth it di harga di bawah 20 juta. Semoga bisa menjadi bahan referensi, dan terima kasih telah menonton. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share agar kami lebih semangat dalam membuat video-video lainnya. Terima kasih telah menonton. Dah.